Basic life support atau kalau bahasa Indonesianya bantuan hidup dasar itu adalah usaha yang dilakukan oleh seorang penolong ketika kita menemukan seseorang yang sedang mengalami henti jantung. Kalau serangan jantung itu karena sumbatan pada pembuluh darah. Kalau henti jantung itu Hai Sobat Premier, kembali lagi bersama saya Nareswari di podcast Premier. Dan kali ini saya rada deg-degan. Apakah saya butuh pertolongan pertama ini kira-kira? Jantung saya begitu berdebar nih karena di depan saya sudah ditemani langsung oleh Dr. Christian Pramudita Budianto, spesialis jantung. Hai dokter, apa kabar? Apa kabar Mbak Nares? Dok, ini beneran saya deg-degan banget loh dok. Oh ini iya, memang sama langsung. saya juga. Loh, butuh pertolongan pertama atau kayak gimana nih dok? Iya, enggak sih. Oh enggak ya, bukan berarti setiap jantung bermasalah langsung butuh pertolongan pertama ya dok? Enggak. Nah sebenarnya kan kita tuh juga bingung ya, namanya orang awam ya dok. Ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat di film-film nih, Ya. itu kan, wah ini ada yang kenapa-napa pingsan, langsung Ya. dikasih basic life support gitu. Ya. Tapi sayangnya di Indonesia itu kayaknya sangat Jarang. minim ya dok ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau misal Dr. Christian bisa jelasin basic Ya. life support itu Ya. seperti apa dok? Ya, terima kasih Mbak Nares. Jadi basic life support atau kalau bahasa Indonesianya bantuan hidup dasar itu adalah usaha yang dilakukan oleh seorang penolong ketika kita menemukan seseorang yang sedang mengalami henti jantung di tempat tersebut langsung gitu. Sering kita mendapatkan cerita sedang main bulu tangkis, Oh iya. tiba-tiba yang bermain bulu tangkis merasa tidak nyaman di daerah dada, langsung pingsan, tidak sadar, kemudian maaf meninggal di tempat. Kemudian kita juga pernah ada beberapa waktu yang lalu video beredar di WhatsApp group gitu ya. Ada seseorang sedang rapat, meeting, rame-rame, tidak sadar, nafasnya nggak ada, terus yang dilakukan bingung, akhirnya orang itu hanya disiram-siram air sambil tangannya ditepok-tepok kayak gitu. Ya, itu merupakan satu usaha yang sebenarnya tidak berguna begitu dan tidak membantu. Jadi bantuan hidup dasar itu secara prinsipnya adalah kita memberikan bantuan untuk dengan cara kita menekan daerah dada pasien, itu tujuannya untuk memberikan sirkulasi darah yang terhenti selama sekian waktu sampai penolong yang seperti para medis datang ke tempat untuk memberikan bantuan yang lebih lanjut gitu. Jadi bantuan hidup dasar itu bukan hanya dilakukan oleh seorang tenaga medis, tapi dia bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi ini adalah bantuan yang sifatnya memang diperuntukkan untuk awam seperti itu. Jadi memang ini seharusnya ya Sobat Premier ya, dimiliki kemampuan semua orang. Betul. Biar kalau misalnya ada yang memang membutuhkan, kita bisa membantu. Betul. Karena yang namanya tiba-tiba jantung terhenti, itu kita nggak pernah tahu kapan waktunya, siapa yang terkena. Nggak semua itu harus orang tua juga ya berarti ya dok ya? Tidak, justru malah kejadiannya lebih banyak di usia kalau laki-laki 40 tahun, kalau perempuan mungkin masih di atas 55 tahun begitu. Tapi bukan berarti yang usia di bawah itu aman ya. Memang jumlah orang yang lebih tua itu memang lebih banyak kejadiannya dibandingkan yang usia muda. Tapi bukan berarti yang muda itu aman seperti itu. Nah, itu kalau misalnya boleh dikulik lagi nih dok, sampai terjadi yang namanya henti jantung, itu apakah memang karena ada masalah terhadap jantungnya, atau mungkin orang awam taunya adalah angin duduk, dok? Oke, angin duduk itu istilah awam. Istilah awam untuk serangan jantung. Jadi kita ada dua terminologi di sini. Ada namanya serangan jantung, ada namanya henti jantung. Kalau serangan jantung itu mungkin sudah pernah dengar kasus orang tiba-tiba merasa nyeri dada, tidak nyaman, kemudian akhirnya dilakukan tindakan kateterisasi jantung. Itu sebenarnya adalah satu usaha yang dilakukan untuk membebaskan sumbatan yang ada di dalam pembuluh darah jantung. Jadi kalau serangan, sekali lagi, kalau serangan jantung itu karena sumbatan pada pembuluh darah. Kalau henti jantung itu kejadiannya bisa bermacam-macam. Bisa karena memang ada sumbatan yang menyebabkan jantungnya berhenti untuk berdetak sehingga menyebabkan henti jantung, atau memang ada problem dengan irama jantung. Jadi jantung kita itu kan bisa berdetak tanpa pernah kita perintah. Kita kan nggak pernah, ayo detak, ayo detak. Dia kan otomatis berdetak sendiri meskipun kita lagi tidur.
Itu semua bisa terjadi karena pada dasarnya jantung kita itu punya baterai, dia punya generator atau PLN, listrik begitu ya, yang untuk mengalirkan listrik. Nah, ada beberapa kondisi yang kita sebut dengan aritmia atau gangguan irama jantung yang dapat menyebabkan arus listrik di jantung kita itu detaknya menjadi tidak normal yang akibatnya menyebabkan henti jantung, seperti itu. Oke, jadi memang kalau misalnya ingin diketahui lebih lanjut kira-kira awal mulanya seperti apa, memang harus ke dokter spesialis jantung gitu. Ya. Tapi yang memang harus masyarakat atau Sobat Premier pahami adalah kalau ketika memang ada seseorang yang membutuhkan, kita harus bisa BLS atau Basic Life Support. Betul. Nah, kira-kira dari Basic Life Support ini, dari tadi dokter bilang kalau misalnya ada tekanan yang dilakukan di daerah dada, itu kegiatannya atau tekanannya itu seperti apa, Dok? Jadi kalau kita mau melakukan bantuan hidup dasar atau yang kalau bahasa kerennya CPR itu ya, itu ya, itu yang kalau di kita lihat film-film di ya, Dok. film itu ya, itu jadi yang kita lakukan adalah dengan cara kita meletakkan kedua tangan kita itu ke daerah dada pasien. Kemudian setelah diletakkan, posisi badan kita itu harus seperti menekan kuat gitu. Jadi menggunakan berat badan kita untuk memberikan tekanan ke dada pasien. Itu kita lakukan semaksimal mungkin. Jadi kita tekan push hard, push fast. Jadi kita tekan yang kuat, kita tekan yang dalam. Kalau biasanya perkiraan kalau orang dewasa biasanya kita tekan di daerah dada itu dadanya itu bisa masuk kurang lebih 5 cm gitu, 4 sampai 5 cm. Jadi ditekan, intinya kita berikan tekanan yang kuat supaya jantung itu bisa berkontraksi, supaya dia bisa berdetak begitu. Karena Dipacu kan ya, Dok, ya? dipacu begitu sampai nanti memang ada bantuan yang definitif, bantuan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang datang ke tempat seperti itu. Tapi CPR ini nggak bisa sembarangan dong, Dok. Betul. Bisa berakibat lebih fatal lagi berarti ya? Oke, jadi sebenarnya yang paling kita khawatirkan ketika kita melakukan bantuan hidup dasar atau CPR tadi itu adalah adanya patah atau adanya trauma pada daerah dada. Cuman itu tidak menghentikan tindakan CPR kita gitu. Karena patah tulang itu bisa diobati, nyawa hilang nggak bisa direbut kembali kayak gitu. Jadi saya rasa kalau untuk tindakan CPR meskipun kita apapun juga itu kan kita memberikan tekanan. Pasti ada efek samping. Kalau orangnya sadar kembali biasanya pasti terasa sakit. Kadang-kadang kita mendapatkan ada yang patah pada tulang dadanya. Kemudian yang paling sering ya biru-biru di badannya. Tapi ya itu kan bisa disembuhkan gitu. Tapi kalau jantung tidak berdetak dan tidak bisa tertolong, ya itu akan memberikan ya pasiennya meninggal, tidak bisa kita tolong kembali. Harus dilakukan dengan cepat karena otak kita itu kalau kekurangan oksigen lebih dari 10 menit itu biasanya tidak memberikan manfaat yang baik gitu. Jadi ketika kita melakukan CPR, oke, ini kayaknya orangnya nggak sadar deh. Ini kita kayaknya orangnya henti jantung deh. Bener nggak ya? Bingung. Cari tahu orang lain dulu. Sudah lebih dari 10 menit, jantungnya nggak berdetak, darah nggak jalan ke otak. Biasanya ketika kita melakukan CPR, tenaga kesehatan yang datang di CPR sama tenaga kesehatan, biasanya responnya tidak baik juga. Seperti itu. Jadi harus dikenali dari awal dan memberikan pertolongannya juga tepat, seperti itu. Wah, ini berarti topik kali ini benar-benar penting sekali dan semuanya tuh harus melihat juga ya, Dok. Karena memang kalau misalnya kita lihat di Indonesia, 1% kayaknya nggak ada ya, Dok, untuk orang bisa mengerti bagaimana cara CPR atau Basic Life Support gitu. Nah, menurut dokter, kira-kira apa yang harus dipertimbangkan kembali untuk negara ini ya? Kayak misalnya, mulai dari umur sejak dini bisa dimasukkan nih, karena ini begitu penting. Menurut dokter seperti apa? Sebenarnya ini adalah modul yang untuk awam. Jadi di negara-negara maju, katakanlah Jepang, Amerika, kayak gitu. Jadi mereka di sana sudah mulai rutin mengajarkan ini even ke anak-anak yang SMP biasanya gitu. Jadi mereka sudah diajari bagaimana caranya melakukan bantuan hidup dasar. Saya rasa kalau memang ini dijadikan sebagai satu katakanlah kurikulum gitu ya, saya rasa akan sangat baik kayak gitu. Karena yang harus bisa melakukan tindakan ini itu kalau misalnya di negara maju itu bukan cuma nakes tapi kayak pemadam kebakaran, polisi, kemudian orang-orang yang bekerja sebagai mungkin yang menjaga keamanan di satu gedung, di satu tempat, itu rata-rata mereka sudah dibekali dengan pengalaman melatih dirinya untuk melakukan tindakan
basic life support ini begitu. Nah, untuk orang awam yang seperti kita ini, Dok, ya kan, kalau misalnya tiba-tiba sudah mengetahui ada teman kita, amit-amit nih ya, tiba-tiba langsung tergeletak, apa yang harus kita lakukan? Mengambil minyak angin kah? Atau mengambil teh hangat kah? Atau apa nih, Dok, kira-kira? Prinsip dari kita melakukan basic life support adalah kita mengenali terlebih dahulu ini suatu henti jantung atau tidak. Mengenali henti jantung itu nggak sulit sebenarnya. Satu, pasiennya pasti nggak sadar. Kedua, dia tidak bernafas, kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang yang sedang tidur, bukan berarti dia henti jantung, harus kita pijat jantungnya, gitu ya. Nanti ngamuk orangnya. Jadi kalau kita mendapatkan orang yang mendadak, tiba-tiba kesadarannya turun, kemudian dia tidak tampak bernapas, yang harus kita lakukan pertama adalah memastikan apakah pasien tersebut jantungnya, nadinya berdetak atau tidak. Kita bisa cek kayak di film, oh pembuluh darah di leher ini ada denyutnya tidak. Bisa di tangan, atau kita bisa dengarkan dengan telinga kita di daerah dada pasien denyutnya berdetak atau tidak. Aduh, saya nggak tahu ini yang mana ini. Kayak gitu. Panik dulu kan pasti, kan ini bener nggak jantungnya berdetak. Pasti kayak gitu yang terjadi. Karena kan nggak pernah. Jadi nggak pernah tahu bagaimana mengenali henti jantung. Kalau misalnya kita tidak tahu ini henti jantung atau tidak, maju aja. Lakukan saja tindakan pijat jantungnya. Oh, nggak apa-apa, Dok? Nggak apa-apa. Kalau orangnya sadar, ya kalau orangnya hanya ketiduran, ya dia paling ngamuk, kayak gitu aja. Tapi paling nggak kita membangunkan orang ini. Tapi kalau benar, ya kita sudah melakukan tindakan yang seharusnya kita lakukan. Jadi kalau kita memang, aduh saya ragu-ragu ini nafas nggak ya? Nafasnya kok nggak nyaman ya? Terus ini saya cari nadinya, saya ragu-ragu nih, gitu. Ini ada atau enggak? Itu maju aja, kerjakan saja tindakannya. Kalau memang betul orangnya ini henti jantung, biasanya di menit-menit awal dia nggak terlalu merespon kayak gitu. Oh, benar-benar hilang gitu aja ya, Dok ya? Karena kan kita sedang, kalau CPR itu atau bantuan hidup dasar itu kita kan memberikan tekanan yang kuat, itu kan sakit gitu. Kalau kita yang sadar sedang dipijat jantung itu pasti sakit, nyeri banget gitu. Jadi kalau orangnya memang sadar, dia pasti alert, dia pasti bangun gitu. Tapi kalau orangnya henti jantung, pasti nggak sadar kayak gitu. Oke, melakukan CPR apakah itu juga diimbangi juga dengan nafas buatan juga mungkin, Dok? Nah, zaman dulu, iya. Jadi kalau pernah nonton film Baywatch yang zaman dulu kayak gitu ya. Aduh, ini itu, filmnya langsung Baywatch banget ya. Ini gen apa ini? Jadi kalau kayak di film yang dulu-dulu itu biasanya dilakukan pijat jantung dan diberikan nafas buatan. Tapi apalagi kita sudah melewati era COVID. Gitu. Jadi memang setelah ada studi-studi yang berlangsung tidak hanya di negara Asia tapi juga di Eropa dan di Amerika, itu semuanya sama. Kesimpulannya, tidak perlu memberikan bantuan nafas. Jadi kalau kayak yang di film-film zaman dulu, hidungnya dipencet, berikan bantuan nafas mouth to mouth, mulut ke mulut gitu. Itu sebenarnya sudah tidak direkomendasikan lagi, apalagi kita pasca COVID ini begitu. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Cukup dengan memberikan bantuan pijat jantung dengan asumsi jantungnya tertekan sehingga dia memompa darah ke seluruh tubuh sampai bantuan yang definitif oleh tenaga kesehatan, paramedik, dokter, atau perawat itu datang ke tempat untuk memberikan bantuan yang lebih lanjut, yang advance, seperti itu. Tapi di otak kita ya, Dok ya. Oke, kalau kita melakukan CPR rata-rata usia adalah 40 sampai 50 atau 40 ke atas gitu. Ya, tapi kan padahal yang membutuhkan CPR itu tidak hanya mereka yang sudah berusia, anak-anak, bayi mungkin. Itu juga mungkin kondisi tertentu mereka juga membutuhkan. Apakah cara, tekanan, lokasi itu semua sama? Ya. Kalau untuk lokasi memang sama-sama di tulang dada ya, yang tulang dada ini. Cuman memang cara melakukannya yang berbeda. Biasanya tindakan CPR yang kalau seperti kita tonton di film, itu biasanya itu dilakukan untuk usia 8 tahun ke atas. Atau kalau anak mungkin usianya yang lebih kecil selama dia badannya besar, itu nggak masalah kita memberikan tekanan 2 tangan. Cuman pada beberapa kasus, ini biasanya kita lakukannya di rumah sakit ya gitu. Kalau pada yang lebih kecil seperti bayi, itu memang ada tekniknya. Kita bisa pakai 2 jari saja. Atau kalau saya lebih prefer kita pakai jempol kayak gitu, jempol tangan gitu. Cuman biasanya untuk bantuan hidup dasar itu yang diajarkan ke masyarakat awam itu yang untuk dewasa, karena kejadian henti jantung pada kasus pediatri itu sangat jarang kejadiannya kayak gitu. Jadi biasanya kalau maaf anak-anak sampai ada terjadi henti jantung mendadak itu pasti kejadian yang sangat-sangat langka.
Dan pencetusnya memang apa ya macam-macam. Bisa memang kelainan listrik yang didapat dari kecil, kemudian atau ada kelainan jantung bawaan, tapi itu sangat jarang terjadi gitu yang henti jantung gitu. Jadi yang kita ajarkan ke awam untuk bantuan hidup dasar itu memang biasanya bisa dilakukan untuk orang dewasa kayak gitu, dengan cara yang tadi, meletakkan kedua tangan kita di atas dada pasien, kemudian menekan kuat dan dalam kayak gitu. Menekan kuat dan dalam itu ya kedalamannya kurang lebih 5 cm, biarkan dada itu juga bisa mengembang. Jadi jangan ditekan terus tangan kita diem, tapi kita tekan, kita angkat lagi, tekan, angkat lagi, begitu dengan frekuensi kurang lebih agak melelahkan memang 100 sampai 120 kali per menit kayak gitu. Kalau jadi kuat bisa langsung diganti sama orang lain oleh siapapun yang ada di tempat itu yang bisa melakukan tindakan pijat jantung. Dan harus yakin kayaknya, Dok ya. Iya, harus yakin. Jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu, tapi pasti ragu-ragu. Kalau untuk awam pasti akan bingung, pasti akan takut melakukan. Tapi kalau itu tidak dilakukan, kita cuma punya waktu maksimal 10 menit. Kalau misalnya kita lebih dari 10 menit tidak menolong, kemudian tenaga kesehatan datang, ya biasanya pasiennya tidak tertolong seperti itu. Memang 10 menit adalah golden time-nya untuk orang bisa dikatakan masih tertolong atau enggak. Betul. Terima kasih Dokter Christian dan juga pemirsa yang ada di rumah yang mungkin lagi menyaksikan kita lagi di kantor juga, Sobat Premier. Terima kasih banyak. Kalau memang Anda suka, jangan lupa di-support juga channel kami, di-like, share, komen sebanyak-banyaknya karena ini adalah salah satu ilmu yang penting juga untuk Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.